Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa karbon, khususnya senyawa hidrokarbon. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu pertama, mengidentifikasi senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengetahui cara identifikasi senyawa karbon. Yang ketiga, memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Yuk kita mulai dari tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari. Karbon dapat membentuk berjuta-juta macam senyawa walaupun hanya berikatan dengan beberapa atom lain, misalkan hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada sekitar 6 juta senyawa karbon yang sudah teridentifikasi sebagai senyawa yang ada di alam. Beberapa senyawa tersebut telah kita kenal dengan baik, misalkan karbohidrat, protein, asam amino, lemak dan minyak, serta vitamin. Senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa yang sangat vital nih bagi tubuh manusia. Ada senyawa karbon lain yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari plastik, serat kain, dan berbagai jenis obat-obatan. Itu semua merupakan senyawa karbon. Bahkan, minyak bumi yang mempunyai peranan penting secara ekonomis juga merupakan senyawa karbon. Minyak bumi itu bisa diolah ya menjadi bensin, LPG, minyak tanah, aftur, solar, aspal, lilin, dan lain-lain. Menurut kamu, apa sih yang disebut sebagai senyawa karbon? Kenapa kok senyawa karbon jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai jutaan? Jadi akan kita bahas nih satu persatu, dimulai dari apa sih yang disebut sebagai senyawa karbon. Jadi, senyawa karbon adalah semua senyawa yang mengandung atom C. Tapi ada pengecualian nih, kecuali senyawa oksida karbon, karbona, dan sianida. Ilmu yang mempelajari tentang senyawa karbon adalah kimia karbon atau kimia organik. Kenapa kok disebut organik? Karena dulunya para ahli berpendapat bahwa senyawa karbon hanya berasal dari makhluk hidup atau organik. Jadi yang berasal dari makhluk hidup itu namanya organik. Tetapi seiring perkembangan zaman pada tahun 1828, Friedrich Wöhler menemukan bahwa urea dapat disintesis dari luar makhluk hidup. Jadi tidak hanya berasal dari makhluk hidup saja ya. Caranya yakni dengan memanaskan amonium sianat. Jadi nanti amonium sianatnya akan berubah menjadi urea ketika dipanaskan. Kalian tahu urea? Urea merupakan hasil dari metabolisme tubuh yang biasa dikeluarkan oleh urin manusia. Jadi urin itu mengandung urea. Jadi senyawa karbon sekarang itu tidak hanya berasal dari makhluk hidup, tapi ada juga yang berasal dari luar makhluk hidup. Yang akan kita pelajari lebih lanjut di materi ini yaitu senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Jadi, senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Kenapa paling sederhana? Karena hanya terdiri dari unsur H atau hidrogen dan unsur C atau karbon. Hidrogen ditambah karbon jadinya hidrokarbon. Untuk pertanyaan kedua kita jawab nanti ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini, mengidentifikasi senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai. Kita lanjut ke tujuan yang kedua.
Jadi untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara identifikasi senyawa karbon. Bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi bahan atau zat apakah merupakan senyawa karbon atau tidak? Nah, kita bisa mengidentifikasi dengan membakar bahan tersebut. Caranya, kita siapkan spiritus, kemudian di atasnya kita siapkan tabung reaksi yang kita sumbat menggunakan sumbat kayu. Dan diperlukan suatu penjepit kayu karena kita sedang memanaskan suatu zat. Kemudian di sebelah kanan bisa kita siapkan tabung reaksi yang ada sumbatnya juga di atasnya. Atau bisa Erlenmeyer yang di atasnya ada sumbatnya. Yang penting dia tertutup rapat. Kemudian kita beri pipa yang menghubungkan antara tabung reaksi satu dengan tabung reaksi lainnya. Sehingga nanti kalau ada gas yang terbentuk di sebelah kiri karena ada reaksi pembakaran, maka gasnya akan dialirkan melalui pipa nanti menuju ke tabung reaksi yang ada di sebelah kanan. Tabung reaksi di sebelah kanan ini sebelumnya sudah diberi air kapur atau larutan CaOH 2 kali. Kemudian untuk yang tabung sebelah kiri berisi sampel atau zat yang akan kita identifikasi. Apakah dia mengandung senyawa karbon atau tidak? Cara identifikasi ini digunakan berdasarkan reaksi kimia yang terjadi antara senyawa karbon dengan senyawa oksigen yang terjadi karena reaksi pembakaran. Jadi, ketika ada reaksi pembakaran, sebenarnya reaksi yang terjadi itu suatu zat bereaksi dengan O2 atau oksigen. Reaksi yang pertama, jika ada karbon kemudian dibakar atau ditambah O2, nanti hasilnya itu CO2 atau berupa gas karbon dioksida. Untuk reaksi yang kedua yaitu jika ada hidrokarbon apapun, itu kita misalkan CXHY aja, CXHY X sama Y-nya itu bisa diganti dengan angka berapa, kemudian dibakar atau ditambah O2, maka nanti hasilnya CO2 plus H2O. Ini sudah rumus pasti, jadi kita anggap reaksi ini berlangsung sempurna. Pembakaran hidrokarbon itu pasti nanti hasilnya CO2 dan H2O, gas karbon dioksida dan air. Jadi di kedua reaksi ini ada kesamaan. Hasil reaksi pertama adalah CO2, hasil reaksi kedua juga menghasilkan CO2. Jadi, kalau ada senyawa karbon dibakar, pasti menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang akan mengalir gasnya dari tabung kiri menuju ke tabung kanan. Kemudian, gas karbon dioksida ini akan direaksikan dengan air kapur atau larutan CaOH 2 kali yang berada di tabung sebelah kanan. Reaksi antara gas karbon dioksida atau CO2 dengan larutan CaOH 2 kali atau air kapur tadi akan menghasilkan CaCO3 yang berupa endapan. Saya tuliskan panah ke bawah, itu artinya dia endapan, fasenya solid dan menghasilkan H2O atau air. Endapan CaCO3 ini merupakan endapan berwarna putih. Endapan berwarna putih inilah yang nanti akan menunjukkan bahwa sampel atau bahan atau zat ini mengandung senyawa karbon. Jika sampel tidak mengandung senyawa karbon, maka tidak akan terbentuk endapan putih. Jadi ini merupakan prosedur atau cara untuk mengidentifikasi ada tidaknya senyawa karbon pada suatu zat atau suatu sampel. Untuk tujuan pembelajaran kedua sudah selesai, yakni mengetahui cara identifikasi senyawa karbon. Kita lanjut lagi ke tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga yaitu memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Tadi kan ada pertanyaan yang tertunda jawabannya, yaitu kenapa kok senyawa karbon jumlahnya sangat banyak bahkan mencapai jutaan?
Nah, pertanyaan ini akan terjawab di submateri kekhasan atom karbon. Mari kita cek tabel sistem periodik unsur berikut. Unsur karbon terletak di mana nih? Udah ketemu? Iya, terletak di periode berapa? Periode 2 golongan 4A. Nomor atomnya berapa? Iya, nomor atomnya itu 6. Kalau dituliskan konfigurasi elektronnya yaitu bagaimana? Iya, konfigurasi elektronnya yaitu 2,4. Artinya elektron valensinya ini berapa? Iya, elektron valensinya itu 4. Jadi keempat elektron valensi ini dapat membentuk ikatan kovalen atau membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain. Jadi keempat elektron valensi ini kalau digambarkan struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya berupa dot atau titik di sekitar atom C sebanyak 4. Atau dapat digambarkan sebagai 4 tangan ikatan. Jadi garisnya itu ada 4 yang melambangkan 4 tangan ikatan. Keempat tangan ikatan ini tadi dapat berikatan dengan sesama atom C atau dengan unsur lain. Misalkan unsur H pada senyawa hidrokarbon ya tentunya. Jika berikatan dengan sesama atom C, maka dapat membentuk rantai karbon dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Setiap kemungkinan itu menghasilkan satu jenis senyawa. Jadi semakin banyak kemungkinan, semakin banyak pula jenis senyawa yang dibentuk oleh atom karbon. Karena atom karbon ini dapat membentuk rantai karbon yang banyak sekali macamnya, makanya jumlah senyawa karbon itu bisa mencapai jutaan. Inilah kekhasan atom karbon, yakni mempunyai 4 tangan ikatan dan membentuk rantai karbon yang sangat banyak macamnya. Tujuan pembelajaran yang ketiga sudah selesai, yakni memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Untuk tujuan keempat, kelima, dan keenam akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.